Hari ini ya, kita bisa lihat ya tunjukkan pemakaiannya fungsi gamma ya dalam teori kinetik Maxwell ya, karena bentuknya ya, eksponensial minus ini berkaitan dengan fungsi gamma yang kalian pelajari di FISIP 3 gitu ya. Oke. Fungsi gamma yang kalian sering lihat itu kan bentuknya seperti ini ya, x pangkat p min 1 eksponensial min x, ini definisi standarnya. Nah, kalau dalam fisika statistik ya, karena bentuknya ini adalah minus ada v kuadratnya, maka yang berguna itu bukannya bentuk eksponensial min x, tapi bentuknya jadi kita substitusi ya x dengan y kuadrat gitu. Jadi y pangkat 2 p min 1 eksponensial min y kuadrat dy. Nah, ini yang berguna gitu ya. Nah, nilai-nilai khusus untuk reminder ya, nilai khusus dari fungsi gamma adalah gamma 1 sama dengan 1, ya, gamma setengah sama dengan akar pi, terus sifat rekursifnya, gamma p plus 1 sama dengan p, gamma p gitu ya. Nah, untuk n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, yaitu kalau pas yang bilangan asli, ya, bilangan cacah. Maka n plus 1, yaitu sama dengan bilangan, adalah nilai faktorialnya. Gamma sama dengan 2. Kemudian untuk yang kelipatan setengah, ya, misalnya, gamma sama dengan setengah, gamma 3/2, 5/2, dan seterusnya, maka kita bisa nyatakan dia pakai sifat ini. Kalau 2n plus 1 berarti balik lagi 1 ya, 2n min 1 dikali gamma 2n min 1, dan kalau 2n min 1 itu 2n min 3 kali gamma 2n min 3 sampai seterusnya, sampai terakhir setengah kali gamma setengah. Seperti ini. Nah, ini akan sangat berguna ya di dalam menghitung kecepatan-kecepatan yang kemarin. Ya, kita bahas nggak apa-apa karena kemarin kan pakai DP ya, seharusnya hitungannya nggak ini. Jadi kalau kelompok yang belum ngumpulin pakai P, ya, ketahuan itu nyontek apa namanya, ngumpulinnya telat ya. Oke. Nah, kemudian di sini integral apa sih kalau kita mau menghitung kecepatan-kecepatan rata-rata itu ya, kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum, kecepatan root mean square, maka kita akan pada dasarnya membentuk integral dengan bentuk seperti ini ya, v pangkat n kali eksponensial minus m v kuadrat 2kt dikali ini apa ya, integral pola ya, 4pi v kuadrat dv. Kenapa? Sekali lagi karena dari d pangkat 3v ini kita bisa ubah ya dengan simetrinya v kuadrat ya, 4pi v kuadrat dv. Ini boleh dibeginikan kapan ya, ketika energinya cuma bergantung dari nilai absolutnya, dari kelajuannya aja, bergantung dari kelajuan tanpa bergantung arah. Memang ada yang bergantung arah, Pak. Ada, contohnya apa? Misalnya ada angin gitu ya. Ya, ada angin gitu ya. Jadi ada kecepatan tertentu dia mengarah ke kanan lebih banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, itu akan kita bahas lain waktu ya. Oke. Nah, di sini sehingga kalau untuk yang V pangkat N, maka kita tinggal keluarkan ya ini bentuknya V pangkat N eksponensial minus MV kuadrat per 2KT ya, 4pi V kuadrat dV. Ini bisa kita geser. Kita bisa substitusi integralnya V ya menggunakan ini yang di atas ini kita jadikan Y kuadrat. Jadinya adalah 4pi 2kt per M n plus 3/2 eksponensial 0 hingga eksponensial min Y kuadrat Y pangkat N plus 2 dy gini. Ini min Y kuadrat ya, ini jadi min Y kuadrat. Kemudian V kuadratnya ada V pangkat N sama V pangkat 2 ya. Jadi Y pangkat N plus 2. Ini kalau kita geser ke sini, ya, maka ini kan konstantanya. Kemudian untuk kembali ke bentuk gamanya, 2 kali fungsi ini. Sekarang eksponensial min Y kuadratnya sudah, ya, N plus 2 ini adalah 2P min 1-nya. Sehingga masuk ke sini, jadinya 2P min 1, jadi kalau kita geser, jadi N plus 3/2. 2Pi kali 2KT per M, N per 3/2, gamma N plus 3/2. Ini akan berguna ya. Oke. Jadi integral untuk koordinat kartesian ini bisa kita geser ya, seperti ini juga. Jadi kalau tergantung keperluan, kita bisa aja menghitung dv pangkat 3v, atau kita juga kalau pengen yang lihat arah x-nya aja, untuk kasus seperti apa nanti kita tunjukkan ya. Untuk kasus seperti apa aja ada ya untuk px seperti ini. Simetrinya vx kuadrat sepertiga v kuadrat. Nah, ingat ya, kalau kita misalnya menghitung, kalau kita rata-ratanya adalah dari
bukan cuma besarnya aja, tapi kalau kita menghitung rata-rata Vx misalnya ya, dia kan dari meta hingga sampai tahingga gini, karena dia kan angka ya, bisa negatif bisa positif. Beda dengan V ya, kalau V ini kan kelajuan pasti positif. Kalau kecepatan bisa negatif, RAX ya, negatif positif. Sehingga kalau kayak gini, ketika pangkatnya ganjil, maka dia kan fungsi ganjil, sehingga dia adalah nol. Ini simetri yang mungkin akan berguna gitu ya. Harus kita pertimbangkan. Misalnya kita mau melihat rata-rata kelajuan, tapi kalau kita ambil integralnya sampai minus, ya otomatis ya, kita salah gitu ya. Gitu. Nah, oke baik. Nah itu yang akan integral yang akan berguna ya untuk menghitung yang lain itu kemarin. Itu yang pertama yang kelihatan jelas ya, kecepatan RMS, root mean square. Jadi kan V kuadrat, integral 0 sampai T hingga V kuadrat, Fx ya, Fx ini ya. Kemudian 4pi V kuadrat, dV dibagi dengan normalisasinya supaya 100%. Oke, nah bentuknya seperti ini, yang beda cuma ini V pangkat 4, V kuadrat ya. Sehingga kalau kita pakai rumus tadi, 2pi pangkat gini, 2kt per M, pangkat N plus 2. Yang per 3 plus 2, dikali gamma N plus 3 per 2, kita dapat ya di sini. Ini 2kt per M, pangkatnya 5 ya. 5 itu jadinya adalah N plus 3 per 2 ya. N plus 3 itu 5 tambah, sorry, 4 ya. Ya, pangkat 4 tambah 3 per 2 itu berarti 4 tambah 3 per 2, harusnya 7 ya, 7 per 2. Sorry, saya benerin aja. Saya benerin per 3 per 2 ya, ini betul. Tunggu bawah tadi. Ininya adalah 7 per 2, sorry, 7. Mana salah ya? V kuadrat, nah, Vn per 2 ya. Itu. Ya, N plus 3 kalau ini. Oh enggak, udah betul ya, sorry, gambarnya kan 2 ya. Ini V-nya V kuadrat, sorry, betul, udah betul ya. V-nya pangkat N itu N yang nggak pakai, yang ini nggak dihitung ya, sorry. Yang 4 nggak dihitung. Oke, baik, jadi kita udah bener ya. Yang ini V kuadrat itu berarti kan gambarnya kuadrat ya, 2 tambah 3 per 2, 5 per 2. Yang ini pangkat 0 ya, tambah 3 per 2, gamma 3 per 2. Ini ya. Oke. Kemudian dari sini kita bisa coret-coret ya, pangkat 2pi kecoret otomatis, dan 5 per 2 kurangi 3 per 2, jadi 2 kT per M, dan ini kurangi ini. Ingat gamma 5 per 2 itu apa? 3 per 2 kali gamma 3 per 2 ya. Berarti sisa 3 kT per M. Seperti ini. Jadi VRMS yang kalian hitung kemarin, V-nya RMS adalah akar ya, 3 kT per M. Di sini jelas ya. VRMS ini adalah 3 kT per M. Sehingga dari sini ya kalian dapat VRMS VRMS itu adalah akar dari di atas ini. Dari ini yaitu akar 3 kT per M seperti ini. Mana M ini adalah massa 1. Ups. Oh gini. Yang 3 kT per M ini massa 1 buah ini ya. Satu materi apa, satu atomnya ya. Ya, PRMS seperti ini. 3 ya, bukan 2. Oke. 3 kT per M. 3 kT per M dari sini. Kemudian yang kelajuan rata-rata. Nah, ini bedanya kelajuan rata-rata dengan ini adalah sekarang pangkatnya V kuadrat. V berarti ya, kelajuan rata-rata. V, sini tetap. Oke, berarti ini tinggal masukin aja ya. V itu berarti 1 tambah 3 bagi 2, 4 ya. Tambah 3 itu 4 ya, bagi 2. 2 ini gamma 2. Nah, dari sini kita bisa lihat
2 KT berarti kan kecoret ya, jadi tinggal akar 2 KT per M, kemudian yang ini, gamma 2 itu 1 faktorial, gamma 3/2 itu setengah kali gamma akar P gitu ya, gamma setengah. Sehingga hasilnya adalah akar 8 KT per IM. Ini kan 2, ini 8 ya. Jadi ini kelajuan rata-rata ya. Oke, kemudian kelajuan dengan probabilitas maksimum, ini kita nggak perlu hitung integral ya, kita cukup lihat ya distribusinya sebagai dV gitu ya. Ini distribusi apa? VF, V kuadrat ini. Sehingga kalau nggak pakai V kuadrat ya, maka integralnya maksimumnya di 0 ya. Ya kan, kalau kelajuan rata-rata yang V kuadrat ini perlu masuk ya. Kita lihat dV-nya ini. Maka V adalah V kuadrat FV itu sama dengan 0, yaitu turunannya. Maksimum kan rumusnya seperti ini, kita lihat turunannya sama dengan 0. Hingga V kuadrat eksponensial min beta MV kuadrat, kalau diturunkan, ini kan 2V eksponensial min beta, min setengah beta MV kuadrat. Min V kuadrat beta MV eksponensial min setengah beta MV kuadrat. Ya. Kayak coret 2 sama dengan beta MV kuadrat. V sama dengan akar 2 KT per M. Jadi dimensinya semua cocok ya, akar KT per M. Karena dimensinya kecepatan. Yang beda ini ya. Yang beda adalah angkatnya ini 3, 8 per Pi ini 2. Oke, sehingga kalau kita bandingkan ya VRMS-nya, agar Pi itu ya kurang lebih 1,22, 1,13 sama 1 ya. Jadi lebih yang paling besar adalah V. Yang paling kecil V max-nya di grafiknya seperti ini, maka yang paling kecil V maksimumnya ini di puncaknya. V kelajuan rata-rata agak lebih tinggi, 8 per Pi ya, 1,13-nya. Kemudian sini ya, berikutnya adalah yang VRMS-nya, lebih ke depan lagi. Seperti itu. Nah, distribusi kecepatannya, ini kalau kita kelajuan ya, ini distribusi kelajuan, ini distribusi kecepatan gitu. Vx-nya bisa negatif, bisa positif. Kalau ini 0 sampai P. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke. Apakah ada pertanyaan? Distribusi kecepatan ini kurang lebih adalah kita menunjukkan realita ya, realita dari sistem kita. Maksudnya apa? Rata-ratanya di 0 ya ini. Kalau simetri dia di 0 ya, kiri ke kanan sama. Kemudian apa? Ada deviasinya. Deviasinya adalah akar KT per M. Akar KT per M ini contoh yang kalian udah pernah hitung kemarin di awal kuliah banget ya. Saya suruh hitung min, median, mediannya di tengah juga ya. Min, median sama apa? Deviasi gitu ya. Ini kalau kita lihat kecepatan ya, maka min sama mediannya sama. Jadi deviasinya adalah akar KT per M. Deviasinya akar KT per M. Berarti apa maksudnya? Jadi kalau suhunya lebih tinggi, ya, T ya, suhunya tinggi itu, suhunya makin tinggi, saya suhunya 100 kali lebih tinggi atau 4 kali lebih tinggi gitu ya, maka di akar, maka dia deviasinya jadi 2 kali lebih besar. Dan M ini masanya, berarti kalau masanya lebih besar, maka deviasinya lebih kecil. Maksudnya apa? Ya, misalnya nitrogen sama oksigen ya. Yang mana lebih besar? Atau oksigen sama CO2 gitu ya. CO2 sama O2. Otomatis O2 lebih enteng ya daripada CO2. Maka CO2 itu dia akan lebih rendah gitu ya. Deviasinya lebih rendah CO2 daripada O2. Atau yang ekstrim ya. Yang ekstrim adalah ya, misalnya kalian buang angin ya di kelas buang angin. Maka yang rasa bau itu sekitar doang gitu ya. Kenapa? Karena ya bau itu kan amonia dan gitu-gitu itu NH4 ya, gede dibanding kalau maka dia M deviasi dari kecepatannya itu rendah gitu ya. Kalau lebih dari situ aja gitu, nggak terlalu nyebar. Itu. Oke. Nah, di sini juga mulai kelihatan ya. Maksudnya kelajuan ini apa ya? Ketika kita bandingkan kecepatan sama kelajuan, maka yang uniknya sekarang dari yang kalian pelajari kemarin ya, min, median gitu ya. Maka di sini sekarang berapa sih? Kalau kita ngomongin kelajuan berapa sih minnya? Ya minnya sekarang kecepatan rata-rata ini. Kelajuan rata-rata ini minnya ya. Akar 8 kT per PM itu adalah minnya. Nah, ini rata-ratanya. Jadi ketika ini adalah kelajuan. Kemudian itu minnya ya. Dari sini dari perhitungan kita bisa ngitung min nilai-nilai statistika dari kelajuan Gaussian. Ini inti dari teori kinetik Maxwell. Maka kita bisa lihat dari rata-ratanya, V-barnya. Itu ya V. Ini kelajuan rata-ratanya. Kelajuan rata-rata. Itu adalah akar
8 KT per M. Kemudian median ini adalah yang kelajuan dengan probabilitas maksimum ini. Maka dia adalah sama dengan yang akar 2 KT per M. Nah, kemudian apalagi yang belum deviasi ya, deviasi ini belum hitung. Dari mana dia bisa kita hitung ya pakai ini. Deviasi itu adalah deviasi delta X delta V adalah akar dari V kuadrat ya, rata-ratanya dikurangi dari V ini kan V ini dikurangi V bar ini kita ratakan ya di akar. Nah, berapa ini? Kalau dibongkar lagi, ini kan V kuadrat, bisa cek ya, V kuadrat di rata-rata dikurangi V rata-rata yang dikuadratkan. Nah, V rata-rata V kuadratnya Pak, RMS-nya ini loh, RMS itu rata-rata V kuadrat. Jadi RMS berguna juga untuk menghitung ini, selain menghitung energinya. Apa sih dia jadi akar? Akar dari, nggak bisa. Itu adalah 3 KT per M minus V-nya tadi dikuadratkan, berarti ini ya. Rata-ratanya dikuadratkan, 8 per pi, sorry, 8 per pi. 8 per pi. Berapa kan nilainya ini? Maka kita lihat dia adalah KT per M. Ini pi, 3 pi kurangi 8 ini. Berapa nilainya ya? Ya sekian lah, nilainya positif yang jelas ya. Kan pi itu 3,14 berarti kan 9 ya, 8 seperti ini. Ya tetap ya. Kebenarannya keberuntungannya adalah akar KT per M kurang lebih. Tapi ini sama. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita berarti deviasi ini deviasi dari distribusi yang ini, distribusi terhadap V, deviasi berapa itu bisa diperkirakan. Gitu ya. Oke, baik. Dan contohnya lagi juga kita bisa hitung juga misalnya untuk arah Vx-nya ini. Kita bisa hitung seperti ini bahwa kita hitung kelajuan kecepatan arah Vx-nya. Jika itu juga bisa hitung misalnya kelajuannya, kelajuan rata-rata arah Vx. Kita juga bisa hitung ini berapa nilainya nanti kita lihat ya. Misalnya kelajuan rata-rata arah X kita juga bisa hitung misalnya integral. Ketika integralnya dari 0 sampai ini dari Vx V ini V d Vx ini juga bisa ya. Oke. Dibagi dengan normalisasinya, kita juga bisa hitung hal seperti ini. Berapa kira-kira ini? Ini adalah berarti kita cukup lihat yang arah Vx ya, karena yang Vy Vz otomatis kecoret ya, coret sehingga di sini tinggal eksponensial min Vx kuadrat per 2m. Sorry, kok 2m, mv kuadratnya mvx kuadrat bagi 2 kt. Oke, yang di atas perlu Vx-nya di depan. Oke. Sekarang kita geser untuk dapat bentuknya fungsi gamanya. Maka di sini adalah gamma ini minus y kuadrat y. Ada itunya dikeluarkan yaitu apa? 2 kt per m pangkat berapa ini? 1 ya, pangkat setengah. Oke. Ini yang di atas sama tapi pangkatnya pangkat 1 ya. Pangkat 1 karena Px-nya ada. Y di sini adalah Y kuadrat ya. Oke, Y. Sehingga yang di atas itu adalah gamma berapa ini?
2M. Cuma dari 2P-1 ya. 2P-1 berarti atas ini adalah misalnya ini. Dan di atas ini adalah gamma berapa dia? P-1 tambah ini 31 tambah 1, 1 ya, gamma 1. Yang ini gamma setengah ya. Jadi kan atas adalah 0 faktorial, 0 faktorial bawah adalah akar pi. Berarti masuk di akar pi baru sini. Seperti itu. Jadi sampai sini kita sudah selesai ya pembahasan tentang bagaimana fungsi gamma tadi muncul gitu ya. Ini contoh ya, contoh soal dari soal on MIPA. Jadi kurang lebih sama ya ini, cuma tinggal diminta. Gunakan teori kinetik gas ya, anggap udara hanya terdiri dari gas hidrogen, gas ideal diatomik, dan suhu 20 derajat. Perkirakan kecepatan molekul N2 gitu ya. Maka dia dijelaskan oleh seperti ini. Nah, ini kecepatan molekul, perkirakan misalnya kecepatan rata-ratanya gitu ya. Maka itu kan kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu yang akar 8 kT per bm. Misalnya kita hitung ini, maka kita bisa hitung ya untuk kasus seperti ini 8 kT per m ya, kecepatan rata-rata 8 kT per m ya, kita perlu masukkan suhunya, dia ngasih tahu suhu 20 derajat ya. 8 K berapa derajat, 20 itu berarti 293 3 Kelvin. Oke, masanya nitrogen ya. Gas nitrogen, 1 molekul nitrogen sama dengan 4,65 kilogram ya. Oke. Kira-kira berapa nih, kita bisa hitung ya. Sering memperkirakan ini. K itu berapa? K itu Boltzmann konstan ya. Konstan 1,38 10 pangkat min 23 ya. 1,38 10 pangkat 23. Pangkat min 10 pangkat min 23 gini. Kali ini. Apa ini jadinya? Meter per sekon ya. Itu berapa kita bisa lihat dia adalah pakai ini. Akar 8 kali 1,38 min 2,23 kali 293 bagi berapa nih, 4,65 pangkat 10 pangkat min 26 ya. 10 pangkat pangkat 1 bukan 1 berapa, 4,65 ya. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya berapa? 470 meter per sekon. 70 meter per sekon. Nah, ini yang jadi secara sehari-hari ya, di ruangan biasa ya, ruangan biasa yang kalian kita itu banyak ya, banyak partikel rata-rata bergeraknya 470 meter per sekon. Kelihatan kecil sekali gitu ya. Bus-busnya geraknya cepat sekali. Rata-ratanya segitu. Kemudian saya kecepatan ini kan 8 kita T per M ya. Misalnya kecepatan RMS-nya berapa gitu ya. Dan mediannya berapa ya? Ya mediannya kan 2 kT per M di RMS itu 3 per 2 3 kT per M yang kita coba juga hitung. Jadi 3 kT per MV 510 ya, 500 PRMS-nya. Kecepatan root mean square-nya itu sampai 510 meter per sekon. Kalau kecepatan min-nya, mediannya 417.
Nah ini sangat cepat sekali gitu ya. Itu terus nanti kayak betul ya, nggak ada yang salah. 423 426 26 pi ke 8 pi. Oke. Yang kaget nggak lihat angka seperti ini? Kecepatan suara berapa? Kecepatan suara? Kecepatan suara berapa? 300-an, Pak. Ya 300. Jadi sangat lebih cepat ya, nggak sangat ya, lebih cepat daripada kecepatan suara gitu. Jadi udara yang sehari-hari ini, udara di ruangan ini ya, suhu 20 derajat aja sekian gitu. Yang bergerak dengan cepat. Molekul-molekul nitrogen itu kecepatannya rata-rata sekian gitu. Jadi sehari-hari ya, kita bisa dengar apa namanya, mereka breaking itu wall ya, sound wall ya. Satunya, tepatnya di atas kecepatan 1 Mach semua ya. Jadi ini ya, ini uniknya dari apa? Teori kinetika, dari kinetika gas ya, dari statistika gas itu uniknya di sini ya. Bahwa sebenarnya gas itu kecepatannya macam-macam ya, bisa dari 0 sampai jauh lebih cepat daripada kecepatan suara gitu. Ini hitungan sederhana aja menunjukkan bahwa nilai sininya mediannya banyak itu 417 ya. Dan root mean square-nya sampai 500. Rata-rata sekitar 470. Jadi ini mengilustrasikan ya bahwa ya udara yang kita lihat sehari-hari ya secara molekul per partikel per molekul N2-nya ini berkayaknya cepat sekali gitu ya. Cepat sekali sehingga apa? Jangan kita ini yang uniknya dari statistik ya, kadang statistik kok nggak ada, kalau mereka lebih cepat dari suara kok kita nggak dengar ya, nggak dengar. Ya kita perlu ingat lagi bahwa yang membawa saya kok nggak ada sonic boom gitu ya maksudnya. Kalau kan pesawat sering lihat di YouTube atau apa, ada pesawat jet kalau melebihi melampaui kecepatan suara maka akan ada sonic boom ya, suara apa, getaran. Nah ini secara partikelnya lo udah melewati kecepatan suara, kok nggak ada sonic boom ya, kok tiap hari kita nggak dengar sonic boom. Ya ingat sonic boom itu kan sebenarnya gara-gara gesekan antara pesawatnya dengan molekul udara gitu ya. Ini kan molekul udaranya sendiri masing-masing ya, yang nggak ada gesekan ya, dia mereka yang kecepatan segitu. Ya tapi kan nggak semua segini, ada yang rendah juga ada, yang hampir diam juga ada. Serata-rata ya, serata-rata semua itu tetap rata-ratanya mereka diam, gitu. Karena dari kiri kecepatan dengan kecepatan yang sama dia bergerak ke kanan lagi, habis nembus tembok. Jadi serata-rata dia 0. Ini uniknya ya. Jadi dan sebenarnya bukan cuma segini, masih banyak yang molekul dengan kecepatan jauh lebih cepat gitu ya. Bahkan sampai kecepatan cahaya gitu. Ada kemungkinan dia sampai segitu gitu. Ya memang kemungkinannya mungkin sangat kecil sekali. Tapi ada gitu. Apakah bisa melampaui? Ya itu diskusi ya di lain waktu ya. Tapi bisa seperti itu. Ya, oleh karena itu kalau udah pakai ngomongin situ kita nggak pakai V, pakai P gitu ya, P kecepatan momentum ya, momentum bisa sampai tahingga. Kalau V sampai kecepatan cahaya doang. Oke, nah ini seperti ini. Ini ilustrasi yang mungkin yang bikin orang agak nggak suka dengan statistik ya. Kok ini seakan-akan apa itu kalau istilahnya Einstein, tapi Einstein sih bukan ngomong buat statistik ya, ngomong buat kuantum ya, apa namanya, Tuhan kok main dadu gitu ya. Naudzubillah ya, bukan seperti itu, maksudnya adalah yang masalah nature-nya, nature dari statistik ya, statistik nature dari sistem partikel itu mereka cenderung milih random gitu ya. Randomnya itu ada keteraturan dalam ketidakteraturan. Ada keteraturan dalam kerandoman itu yang kita pelajari ya di statistik. Kita fokus ke keteraturan seperti apa sih yang muncul itu kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.